Nasinya satu lagi ya, Bu. Sosiologi uang tuh, manfaat uang tuh. Berarti uang tuh dibawa mati nggak, Kang? Berarti. Ya. Kesimpulannya uang tuh dibawa mati tapi ada catatannya. Lah ini nih, obrolan warung bergizi. Karena jiwa dan hati juga butuh nutrisi. Apa itu catatannya, Bang? Yang mungkin jadi spoiler buat kita sambil makan siang. Iya. Ini saya ngajak makan Kang Iqbal ini. Saya bawa uang 1 juta. Takut takut kurang toh, karena makannya di Sate Nanang ini. Ini sate PMG juga ya. Sate Nanang PMG gitu. Nah, nanti saya bayar paling 200. Nah, 200 itu ternyata yang saya cintai. Jadi harta yang kita cintai itu mana toh? Harta yang kita berikan untuk orang lain. Nah, terus yang diberikan itu dan yang 800.000 di dompet saya ini adalah ini yang saya miliki, Kang. Yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan yang dicintai akan menyelamatkan kita. Contoh, saya nanti bayar 100.000 untuk sate. Lalu itu menyelamatkan saya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mencintai apa-apa yang kalian miliki lalu kalian sedekahkan kecuali kalian akan mendapatkan kebaikan sampai 10 kali, 70 kali sampai 700 kali kan, sampai nanti Allah memberi pahalanya wa ma yudha'ifu liman yasha. Nah, itu. Berarti yang kesimpulannya justru barang yang kita sedekahkan itu yang benar-benar kita cintai ya. Tenaga yang kita berikan, dedikasikan, kita berikan kepada pesantren. Ya misalnya Pak RT itu pemikirannya, tenaganya ngurusi warga itu juga luar biasa karena mampunya itu. Jadi Pak Bupati, Pak Bupati satu hari menyelesaikan satu orang fakir miskin aja itu selama dia nggak usah lah terlalu berlebihan, sorry. Ada 12 bulan 12 fakir miskin dia selesaikan. Pakai uang apa? Pakai uang pemerintah. Jangan pakai pemerintah. Orang usah gaya. Nganggo sing wajar wae. Khairul umuri ausatuha. Baik-baik perkara yang kita pakai itu bisa dia. Tidak malah dinilai pencitraan. Oh iya, bisa. Kok bisa Kang Puji? Bisa. Pak Bupati ngumpul ke orang-orang kaya seBantul, se-Sleman, se-Gunung Kidul, se-Jogja, se-Kulon Progo, se-Klaten. Itu Pak, saya mau ngerampungin satu orang itu supaya tidak miskin. Ayo urunan. Insya Allah dengan serta merta itu urunan 1 juta, subhanallah. Ini memaksimalkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ini uang yang saya cintai ya yang 200.000 buat jajan. Yang saya kasihkan Pak. Padahal ini konteksnya hadiah ya kan? Hadiah buat saya. Nah, hadiah pun itu kan sama dengan sedekah. Apalagi yang lebih berhak ya. Apalagi kayak Pak Joko Lampung tadi itu ya. Subhanallah, beliau mudah-mudahan nanti kalau ketemu saya beliau tidak kecewa. Wah, sebulan ini Kang Puji aku PT ya semoga karena saya tidak akan nambahin, tidak akan mengurangi dengan apa-apa yang hari ini ada di diri saya. Bismillah. Itulah dampak dari dakwah media ya. Iya. Baru 2 hari udah langsung ada tawaran bangun pondok pesantren. Nanti insya Allah pesantren masyarakat Lampung itu ya kita ikhtiarkan bersama-sama. Pokoknya kita ini bareng-bareng berjamaah itu menangan. Dan orang yang menangan itu menurut saya ya orang yang baik, apapun agamanya. Orang kalau baik itu kan
gitu, di kerumunan kita antri, yang rela, orang-orang itu rela mengasihkan antriannya ke kita. Kang Puji, duluan, dengan ngajar-ngaji toh. Karena kita baik, lho kok bisa ada yang ngangkringan tak jajake? Berarti sebenarnya psikologinya orang yang baik itu sebenarnya kita menyayangi diri kita sendiri kan. Betul. Bukan untuk istilahnya nggak ada kata istilahnya sia-sia untuk sebuah kebaikan ya. Nggak ada. Itu investasi untuk kita lah ya. Baik untuk diri sendiri, Iya, baik sebenarnya. jahat untuk diri sendiri. Iya. Hanya masalah waktu aja sebentar. Ada kata-kata gini kan sering ada orang menyelewengkan kata-kata yang memang sebenarnya itu niatnya baik, cuman mungkin kadang dimaknai sebagai sebuah apa ya, sebuah self defense ya. Oh, self Dengan defense. mengatakan jadi orang tuh jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin orang lain. Itu menurut Kang Puji gimana? Kayak jenengan nih kayak gini ya, mesti kan banyak tuh yang nasihatin Kang Puji, Konteks. tenan tau kowe dihapusi toh, berarti jadi wong iki aja Ya. aja apien. Kalau konteks filsafatnya benar. Ya. Tapi kalau konteks syariatnya salah. Gimana tuh? Ya, kalau konteks filsafatnya itu supaya kita itu hati-hati. Ya, Lebih pada waspada ya. waspada dan semuanya. Kalau konteks syariatnya Rasulullah itu sak baik-baiknya orang nih. Ya, yang kita tiru ya beliau kan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Mosok kita mau tak jadi wong apik setengah-setengah wae ndak bisa. Berarti menyalahi slogan jenengan. Ya Aja mau leren. leren dadi wong apik. Lah kok kowe leren saiki? Aku pas kapusan ya salah dhewe gawe slogan ngono aku wis ya. Tapi gimana kan, jangan kemudian ketika kalimat itu diteruskan, nah kowe dengan keapianmu, dengan kekejianmu, dengan kelomananmu itu menjadikan kamu itu memfasilitasi orang menipu. Bukan memfasilitasi. Saya sudah tertipu aja, saya sudah tidak punya dosa. Dan jenengan sudah sedekah ya istilahnya kan. Saya tidak memfasilitasi. Dia yang menggunakan fasilitas saya yang baik untuk menipu. Bukan. Jadi sebenarnya Bukan. nggak ada Ya, soal ya, nggak ada Tidak ada masalah soal. ya. No problem itu. Nggak ada. Sedekah Iya, Mang. urusan kapusan itu urusan dia sama Allah ya. Iya, saya kalau tak hitung loh banyak itu kan. Tapi nggak pernah nggak pernah kita ya wes kadang-kadang sok begini kapusan akeh banget we ikhlas ora ya ora ikhlas tapi sudah terjadi. Ikhlas dengan apa ya kan istilahnya, perbedaan tipis antara ikhlas dengan apa ya istilahnya, terlalu apa ya teledor lah. Kalau ikhlas itu bukan urusan ikhlas ya ikhlas. Kadang-kadang kita udah tahu kan orang ini bakalnya nggak mesti, tapi kan dia ternyata butuh manggon-gon kita petang puluh dino mangkat mulai nggawa suku anyar. Terus berarti apa mungkin pesan-pesan Kang Puji buat kita nih murid-murid teman-teman binaan Ya. yang memang hari ini ya keadaan lagi prihatin kan, Ya, semuanya lagi ya ini terkena resesi, ini apalagi ketidakstabilan ekonomi harga, pemerintahan. Nah, supaya tidak leren dari wong tidak leren untuk bersedekah dan tidak leren untuk ngaji nih, mungkin apa tips dari Kang Puji yang mungkin lebih punya banyak pengalaman hidup dari kami? ya pengalaman saya ya di situasi apapun ya kita hanya tidak menyelisih Allah dan Rasulnya, maka kita akan diberi jalan keluar yang banyak. Itu loh contoh ya dalam surat At-Tolak kan jelas Umayatakilaha ya ta'alahu mahroja, jalan-jalan keluar itu sekarang hampir-hampir tertutup. Ya sudah kepindah ke ayat yang ketiga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, kula pun berusaha takwa, kula nyuwun rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu loh. Jadi ketemu itu. Ini sebetulnya bagian daripada
supaya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya terus, apapun balik meneh, apapun yang terjadi gitu loh. Nah sekarang gini, ini kan banyak nih teman-teman fenomena teman-teman yang ngapunten ya mungkin berusaha lagi, kalau dikatakan hijrah ya mungkin belum sepenuhnya, tapi istilahnya berusaha metu keluar dari tungkungan kejahiliahan, mungkin dosa, ngaji, sedekah, ngamalke apa yang mungkin Kang Puji nasihatkan gitu, yang mungkin Rasulullah sampaikan lewat lisan Kang Puji. Nah, kan masalahnya dengan sedekah kok jaminan Allah tuh rungono jawabannya yang ada metu tapi rano nggak ada haisulayah tasib. Nah ini yang salah sebenarnya gimana? Biasa hijrah itu kan tidak sendiri kan. Setelah dia hijrah, apakah mertuanya ridho, apakah anak-anaknya nyaman, apakah istrinya nyaman, dan apa hijrah itu harus satunya banyak. Dia dan orang-orang di sekitarnya harus nyaman, diyakinkan sedemikian rupa, harus siap semua. Iya. Nah kalau itu kompak sebentar kan, paling 3 tahun 5 tahun udah kembali. Karena setelah hijrah, istrinya nyalahke terus gitu, mertuanya nyalahke terus, oh nyatanya kok hijrah gue ngono-ngono. Nah, itu zon apa prasangka orang tuanya, prasangka mertuanya, prasangka anaknya itu jadi kenyataan. Jadi yang hijrah itu apa? Ya belum diberi apa-apa yang diinginkan. Uang keluarganya kayak gitu kan. Nah itu kan. Berarti memang untuk hijrah itu sarana prasarana harus disiapkan ya, termasuk keluarga. Yang hijrah bukan dirinya sendiri ya. Dan hijrah itu juga jangan berlebihan, sing nyaman aja, jangan tiba-tiba jur ngaji ora nemen ngaji ora kerja. Lah emang karya tadi semangat terus menurunkan semua gengsinya. Yang nyaman nyalah Gusti Allah, aku hijrah wis duha wis tahajud, hijrah sik pirang tahun, rusaknya berapa tahun lah? Belum bekerja udah minta hasil. Iya. Istilahnya seperti itu ya. Belum ada pembuktian. Jadi betul-betul orang hijrah itu harus ada yang bimbing, ngaji yang urut, masuk ke majelis yang benar. Artinya memang ya konsekuensi kita ketika sedekah itu ya siap diuji dulu ya. Iya. Ojo kok tiba-tiba langsung mendapatkan pengennya instan. Nah itu Sini disedekahkan langsung balik. enggak. Karena kan ekspektasinya Gusti Allah ini bos awak dhewe sing iso langsung gaji. Jadi intinya bahwa apa yang kita cintai itu akan menyelamatkan kita di akhirat, akan membahagiakan di dunia dengan waktu seberapa jauh kita takwa, seberapa jauh kita tahajud, seberapa jauh kita sedekah, seberapa jauh kita care dalam ngurusi menungso, seberapa jauh kita tabah, seberapa jauh kita kuat gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya? Itu bagian dari proses perjalanan hijrah yang harus dijalani. Ayo ngeluh wae Pak. Ojo kakean sambat. Ojo kakean sambat, tobatmu urung suwi. Kalau madu pitulungannya apa, Bang? Ini dibuat oleh pesantren masyarakat tadi. Oh, jadi ini program pemberdayaan pesantren. Ramah Padi, yang satunya dibuat dari pesantren masyarakat Bantul. Jadi ini istilahnya amal usaha lah ya, amal usahanya teman-teman. Untuk untuk apa? Istilahnya untuk mandiri. Berarti ini sudah berjalan berapa tahun dan 6 bulan. gimana Kang perkembangan
usaha hasilnya surplus belum terus bagus. Ini uangnya untuk sedekah. Jadi agen dimudahkan, beli dimudahkan. Misalnya yang kepepet banget, duit ya DKI. dan ini memang fokus untuk hasilnya untuk dakwah. Nyekolah ke anak-anak, bayar listrik, sederhana. Ini berarti nanti akan didistribusikan ke seluruh Pesantren masyarakat masyarakat Indonesia. di seluruh Indonesia dan akan jadi amal ini mereka. Ini ada ini ya sih benarnya katakanlah teman-teman dalam tanda kutip binaan pesantren masyarakat, mereka mau jualan, mereka dapat benefit nggak? Bisa jualan dapat hasilnya, komisinya gitu nggak? Ini model jualannya kalau bisa tuh kembali kepada zaman Rasulullah itu. Ini kamu ngambil tempat saya sekian, silahkan dijual sekian, tapi jangan lebih dari sekian. Jadi ada akadnya antarodin ya, saling Atau ridho. antarodin minggu. Kalau untuk teman-teman nih pesantren masyarakat yang mau beli gimana sistemnya, atau mau jadi agen? Jadi ini nggak pakai sistem dagang gitu aja. Ambil jual. Dagang. Kang punya uang 1 juta, nanti saya kirimi sampai sana. Silakan jual habis, beli lagi. Itu aja. Jadi dagang aja, bukan bisnis. Kenapa dulu Kang Puji memutuskan dagang, nggak properti, nggak yang katakanlah MLM yang kemudian apa kan istilahnya brokeran? Bukan. Kenapa? Dagang karena niru-niru Kanjeng Nabi. Dagangnya Kanjeng Nabi penak loh, ngambil ngone Hadijah. Lalu iki regane piye? Kanjeng Nabi gamise aku cukup dari Bu Khadijah itu 20.000 badani piro. Nah ini seperti ini kan. Jadi ada sekian sampai sekian, jangan sampai lebih dari sekian. Nah, itu supaya mereka tidak berlebihan mencari untung, juga tidak berlebihan orang untung. Nah itu orang untung ini berlebihan kan. Sedekah ora dalam itu yo tetap bisnis, ora sedekah tapi ya tetap dagang, tetap manusiawi lah. Dagang kuwi ono untung. Jangan rugi ora apa-apa, enggak. Rugi kok ora apa-apa, rugi ya mikir loh. Ya kan? Berarti itu sebenarnya menyalahi sunatullah ya kan? Kalau rugi ora apa-apa parahe terpaksa. Ya. Malah mendolimi diri sendiri dan keluarga ya. Konteksnya. Dagang itu dilakukan oleh Rasulullah. Jurwak demi. Itu termasuk sunnah, bagian sunnah ya berarti. Ya. Terus step-stepnya kira-kira apa Kang untuk memulai? Karena kan banyak nih di antara teman-teman pesantren masyarakat itu yang mungkin mereka baru hijrah keluar dari kantor perbankan gitu ya, ribawi, mungkin juga ada beberapa yang kerjaannya masih jadi bagian dari bank pelecet. Itu tips memulai dagang menurut Kang Puji apa ya? Mungkin pengalaman Kang Puji kan banyak kan. Saya memulai dagang itu pasti ngambil barang milik orang. Berarti ambil tanpa modal dulu. Tanpa modal. Contoh kayak Abdurrahman bin Auf berarti. Iya, saya misalnya dulu waktu masih tahun 97 juaran beras bukan beras itu gula nih mantuk semua. Saya kenal sama Pak Satpam, satpamnya baik, Kang aku gula iki sing murah biar aku untung. Saya ambil, saya setorkan. Pinjem barang dulu berarti akad. Pinjem barang dulu. Jadi atau saya beli langsung seuang saya, keuang saya, nah itu nanti terus saya jual. Saya jualnya di tujuh warung apa itu? 7 itu asumsinya seminggu gitu. Sepekan biar nanti untungnya bisa basah terus. Karena saya kan makan di 7 warung itu. Masya Allah. Saya jadi pelanggan dia jadi pelanggan saya. Simbiosis mutualisme. Jadi saya nganter itu seneng wong saya makannya di situ, tapi Senin, Selasa nganter sana, makannya di sana, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu awal mula. Tradisi banget loh Kang. Itu awal mula Kang Puji. Mulai. Jadi Mas wis tarik kono barang. Karena saya makannya 7 hari kan.
sekali ke sana. Nah itu sehingga aku nggak relate utang, nggak relate utang karena bahwa nah teman-teman nanti yang mau mulai passionnya di mana? Aku di batik. Lu wis golek uang berangkat aja ke Pekalongan, cari batik yang murah-murah dan banyak-banyak 12 pasang dulu aja selesai. Terus saja jangan pengen cepet sugih. Karena sugih harus diatur Gusti Allah. Gitu, harta mati jodoh. Wis kepastian. Jangan menyelisih itu maksud saya. Ya, terus saja. Saya pernah didatangi orang dari Kulon sana itu waktu saya jualan red chlorophyll namanya. Itu sudah masuk ke kesehatan. Apa? Red chlorophyll. Kesehatan. Red chlorophyll itu dari pucuk daun jati yang paling muda dibuat chlorophyll merah red. Itu 1 bulan itu 400 juta. Pernah hampir 800 juta datang satu mobil bawa koper itu mungkin tahun 2013an itu 3 miliaran mau dikasihkan kami dinggunen aku dikai untung berapapun tersa hitung investasi. Sendiri investasi Masya Allah. hitung sendiri itu modalnya dinggunen hitung sendiri setiap bulan saya tolong dikasih kok bisa seperti itu saking percayane karo kula. Itu tipsnya gimana? Cara apa ya? Ilmu apa ya istilahnya itu? Karena dia mungkin melihat kami dulu sederhana apa adanya, akhirnya tak tolak kan, nggak tak terima. Lah kenapa? Lah dengan modal yang ada aja kita sudah jalan, sudah nyaman. Langkut nanti kebebanan, nanti kantor kalau ada duit 3 miliar, kemarin ngelola 400 juta kok 3 miliar jadi nyaman dia. Berarti itu hikmahnya gini ya, kita tuh dalam hidup harus mengukur kemampuan juga. Betul ya? kan, kemampuan bahaya banget kan. Akhirnya pusing kita, 3 miliar kok mau searah ngasih bagi hasil sedikit, akhirnya nggak jujur, uangnya belum dipakai udah ngasih bagi hasil, gitu? Ya. Padahal dengan uang kita sendiri sudah segitu. Nah, berani menolak. Jadi tidak selalu peluang itu diambil ya. Yeah. Kan ada kata peluang nggak akan datang kedua kalinya. Ya, Ben. Daripada pertama kali diambil kita ambil, kita jadi terbebani kan. Bisa nggak disimpulkan gini, orang yang cerdas itu orang yang mampu membaca kemampuan, mengukur kemampuan dirinya. Iya, bukan cerdas itu bijaksana. Lebih wise ya. Iya, wise. Jadi dia orang yang bijak itu mengukur kemampuannya sendiri, tidak rendah hati, juga tidak tinggi hati. Dia betul-betul di tengah-tengah terus. Wah, kalau ini aku nggak mampu, mundur teratur. Ini aku mampu, tak ikhtiarkan. Bahkan kemampuannya 3, naikkan dulu menjadi 5, baru kita ambil peluang itu. Jadi aman kita anunya. Jadi memang filosofi naik anak tangga itu ya seperti itu ya, nggak boleh langsung del malah gampang itu tipu kan, ya. Itu naik anak tangga itu benar. Tapi setelah tinggi teori itu salah karena itu akan hancur katanya kan gitu ya. Yeah. Nah, itu karena apa? Karena tidak didukung dengan iman, tidak didukung dengan sedekah, tidak didukung dengan memberi banyak manfaat orang lain. Karena Kanjeng Nabi kaya sampai meninggal dunia, Abu Bakar kaya sampai meninggal dunia. Kan investasi apa? Usman sahamnya sampai sekarang. Yang punya Usman itu ya, sampai sekarang dibagikan Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan pesan masyarakat Indonesia ini bukan memberi solusi, membersamai bareng-bareng, mikir bareng-bareng. Yang tak sampaikan ini nggak ada istimewanya. Cuman belum ada yang nyampein. Jadi koyo anyar. Sebetulnya kan di toko-toko yang lain yang ngulik di pedalaman tuh ada yang lebih hebat dari Kang Puji. Nah, ini aja saya 24 tahun baru mulai dikulik hari ini tuh. Itu manfaatin. Semoga bismillah. Kalau proyeksinya pesantren masyarakat se-Indonesia dan Indonesia ini seperti apa? Karena kan kemarin ada yang menawarkan ini, ayo buka pesantren masyarakat di Tuban ya. Artinya ada nggak
mungkin upaya Kang Puji menyatukan visi misinya bareng-bareng, terus ada yang digarap bareng-bareng supaya programnya tuh terukur gitu, atau memang sengaja dibiarkan begitu supaya lebih memasyarakat atau seperti itu? Ya itu ya Kang, kalau mulai diorganisir, mulai diatur-atur, nanti pasti ono sing setuju, ono sing ora. Nah kalau kami tidak, Jadi nanti ada konflik of interestnya. jadi maka Organisasi ya di Gogo. ya, karena makanya keterangan pesantren masyarakat Sumatera Utara namanya Syahril, anak lulusan pesantren masyarakat Nami Merbabu. Hanya saya modali 1 juta untuk apa? Untuk lomba membuat logo PMSU. Logo kan pesantren masyarakat Sumatera Utara. Gua dia. Modalnya itu kayak bayar hadiah. Sekarang berdiri, masih terseok-seok. Tak biarkan, wong dia ketuanya, dia pengurusnya. Saya cuma mendoakan dari sini. Silakan. Itu pesannya masyarakat Utara kok Kang Puji ikut-ikut? Enggak, saya cuma ngasih ide aja, jalan. Pesannya masyarakat Keban Agung, Vindra, jalan sekarang. Dan masyarakat mana lagi itu jalan semua. Ini Pak Madia itu jalan. Ya lebih 40 orang terus muridnya, tapi dibuat berkualitas. Nah itu nanti betul-betul pesantren masyarakat Indonesia. Kalau nanti wah harus hormat sama Kang Puji, harus ini enggak. Berarti memang tidak didesain untuk sebuah ketokohan atau sebuah alur organisasi yang tersentral ya Kang? Enggak, karena nanti di pesantren masyarakat Lampung itu sing terkenal bukan saya, tapi Ustadz Tantowi. Di pesantren masyarakat mana lagi ya, Klaten itu Madio. Di pesantren masyarakat Jogonalan Klaten itu yang terkenal Dohir Subagia tadi, yang urusan muruki itu. Nah, itu jadi betul-betul ini menyantrikan masyarakat, memasyarakatkan pesantren di masyarakat untuk memakmurkan masjid. Berarti nanti kan perlu yang kita pikirkan di tempat istri saya ini. Boleh Di Aceh. di Aceh, pesantren masyarakat Aceh, Melabuh. atau pesantren masyarakat Melabuh. Karena kemarin saya dengan Ustaz Salim sudah mau ada embrio pesantren masyarakat Labuan Bajo.